Yuk ke Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Bunda Twin H2. Bagi yang baru bergabung, salam kenal. Di video kali ini aku mau pergi untuk belanja mingguan lagi teman-teman. Jadi biasanya itu untuk belanja aku selalu dianterin suami aku. Jadi setelah menikah aku jarang banget untuk pergi keluar sendirian. Pasti selalu dianterin suami aku. Ini dia pasarnya yang mau aku datengin. Ini dia namanya Pasar Beli teman-teman. Mungkin teman-teman yang rumahnya di daerah sini atau yang relate, coba boleh dong komen di kolom komentar. Ternyata kita tetanggaan teman-teman. Dan biasanya setelah menikah dan punya anak, aku weekend itu selalu pergi untuk belanja mingguan bareng sama si kembar. Sekalian jalan-jalan muter-muter di rutinitas minggu aku teman-teman. Jadi ini dia, aku pakai budget 100.000 aja untuk belanja mingguan kali ini teman-teman. Jadi pertama-tama itu aku mau beli udang dulu 1/4 kilo teman-teman. Untuk 1/4 kilo harganya 20.000 di sini teman-teman. Kenapa aku suka belanja di Beli? Karena selain deket dan aku nggak perlu ke pasar, itu harganya juga sama murahnya dengan ke pasar teman-teman. Jadi teman-teman yang punya pasar dekat rumah tapi harganya masih sama, mending teman-teman ke sana aja. Ini salah satu tips juga teman-teman, jadi menghemat ongkos juga. Kemudian aku juga beli ikan salem teman-teman. Ini harga satunya itu 7.000, jadi aku beli dua 14.000 teman-teman untuk ikannya. Alhamdulillah masih ada kembaliannya teman-teman, 67.000. Lanjut aku mau beli ayam teman-teman. Di sini itu ayamnya itu dijualnya per ekor bukan per kilo ya teman-teman. Karena di sini itu memang biasanya per ekor. Per ekornya 40.000, aku biasanya potong 12. Teman-teman kalau beli ayam biasanya potongnya berapa? Coba komen di kolom komentar dong. Kemudian aku juga selain beli ayam, aku beli ati ayam teman-teman. Aku beli ati ayamnya 4. Jadi belanja mingguan hari ini itu 100.000 untuk 1 minggu. Itu untuk 2 orang dewasa dan untuk 2 anak-anak toddler kembar teman-teman. Dan ini untuk 1 kali makan sore ya teman-teman. Karena aku dan suami itu kerja dan anak-anak itu dia sekolah. Dan di sekolah itu sudah ada catering makannya. Jadi kita itu ketemu di sore hari untuk makan malam. Ini untuk menu makan malam ya teman-teman, 100.000 4 orang dalam seminggu. Menurut aku worth it banget teman-teman. Dan biasanya aku juga beli sayur-sayuran. Kali ini aku beli sayur asem sama sayur sop teman-teman. Sayur asemnya 5.000 dan sayur sopnya juga 5.000. Kemudian aku juga beli terong. Terongnya itu dua harganya 6.000 teman-teman. Kemudian aku beli daun bawang 3.000. Ini dia belanjaan aku. Dan selesai sudah perbelanjaan minggu ini. Aku nggak beli per bumbu dapuran karena di rumah masih ada. Jadi di sini cuman beli protein hewani dan sayur. Untuk ikannya itu biasanya setiap minggu aku beli ikan nila teman-teman. Ikan nila hidup ya, karena memang anak aku suka. Tapi untuk kali ini supaya nggak bosan aku beliin mereka ikan salem aja teman-teman. Lanjut nyampe rumah itu aku langsung beberes hasil belanjaan yang tadi supaya nggak bau amis dan bisa langsung dimasukin ke kulkas. Jangan lupa wastafelnya teman-teman cuci dulu dan tangan teman-teman dicuci ya habis dari pasar. Biasanya kalau lagi food prep kayak gini atau lagi bersihin hasil belanjaan tadi di pasar, itu anak-anak itu bermain sama ayahnya teman-teman. Kalau misalkan anaknya rewel atau si bayi mau minum susu, mau nenen, biasanya aku tinggal dulu sebentar teman-teman. Pokoknya untuk jadi ibu itu kita harus pinter-pinter aja bagi waktu teman-teman. Ini dia ayamnya itu yang aku beli 40.000 dipotong 12. Nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar teman-teman, sedang ya, cukup lah. Dan lumayan murah untuk 40.000 dipotong 12, cukup untuk makan 4 orang teman-teman. Biasanya ayam ini aku masak itu 2 jenis makanan, ayam goreng dan ayam rendang. Untuk anak-anak biasanya ayam goreng dan untuk ayah dan bundanya ayam rendang teman-teman. Nanti di akhir video juga aku lanjut mau langsung masak ayam, 2 menu olahan ayam ini teman-teman. 40.000 bisa dapat 2 menu olahan ayam, bisa untuk 1
satu minggu teman-teman. Jadi karena aku kerja, bagi yang relate sama aku, ibu-ibu kerja tapi masih ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin makanan. Jadi kalian bisa coba tips ini. Jadi setiap minggunya aku selalu belanja mingguan, kemudian aku bersihkan dan aku masak di rumah. Mungkin seperti ayam goreng. Jadi nanti ketika pulang kerja tinggal digoreng, atau aku masak rendang karena rendang itu kan awet teman-teman. Jadi nanti aku taruh freezer atau aku taruh kulkas, ketika mau makan aku tinggal angetin aja. Kalau untuk ikan aku bumbuin, kemudian nanti aku goreng, kemudian aku tinggal masak sayur, kemudian aku masak sambal. Jadi pulang kerja itu kita bisa langsung masak teman-teman. Kalau ditanya capek nggak sih pulang kerja, udah kerja pulang tapi kok langsung lanjut masak? Enggak kok teman-teman. Yang penting kita jalaninnya dengan penuh dengan keikhlasan, supaya kita nggak ngerasa capek dan nggak ngerasa terbebani teman-teman. Dan yang terpenting adalah support dan bantuan dari para suami kita teman-teman, supaya kita itu nggak stres. Lanjut, ini dia ikannya teman-teman yang aku beli 2 ekor. Ini cukup kok teman-teman untuk suami aku dan anak. Kebetulan untuk ikan aku suka sih, cuman tidak begitu favorit aku ya teman-teman. Lanjut, aku mau bersihin di sini itu, aku udah bersihin di tukang ikannya teman-teman. Jadi untuk insang dan bagian dalamnya udah dibersihin di tukang sayurnya. Maksud aku di tukang ikannya. Jadi udah dibersihin, di rumah tinggal aku cuci-cuci aja teman-teman, untuk mastiin lagi supaya dia bersih. Lumayan ya, gede, harganya 7.000 aja teman-teman. Teman-teman yang suka ke pasar ikan kayak gini, kalau di rumah kalian berapa? Kalau di sini itu 7.000 teman-teman. Aku suka banget pergi ke pasar Beli karena dia dekat dari rumah aku, dan juga aku nggak perlu jauh-jauh ke pasar kan. Kalau misalkan ada pasar yang deket tapi harganya juga sama murahnya, lebih baik kita ke pasar yang dekat rumah aja teman-teman, untuk menghemat waktu dan menghemat biaya transportasinya. Dan ini udang yang tadi aku beli itu 20.000 per 1/4 kilo teman-teman. Aku seneng banget beli di udang tempat yang tadi karena dia itu udangnya seger banget. Ini aku suka bikinin makanan untuk Twin, cuman dibersihin, dikupas kulitnya, kemudian digoreng. Itu aku nggak pakai apa-apa lagi, aku nggak kasih garam, aku nggak kasih apa-apa. Itu rasanya udah manis banget teman-teman, dan anak aku itu pasti suka banget. Jadi cuman makan udang pakai nasi anget itu mereka udah suka banget teman-teman. Dan biasanya untuk sayurnya itu terpisah, nanti di iup sama anak-anak aku. Teman-teman ada yang suka nggak udang? Olahan udang biasanya dibikin apa? Kalau aku untuk anak-anak aku biasanya cuma digoreng aja. Kalau untuk aku biasanya ditepung atau disambelin. Ini juga ada terong sayurannya. Kemudian ada daun bawang, ini yang aku beli tadi 3.000. Lanjut, aku mau langsung food prep si daun bawangnya. Biasanya itu aku bersihin, aku cuci, kemudian aku potong-potong dan aku masukin ke food container. Nanti untuk tips penyimpanan daun bawangnya aku juga kasih tahu ya teman-teman. Aku cuci dulu biasanya di bawah air mengalir. Jangan lupa dicuci sampai bersih, dan bagian luarnya itu dicopot aja teman-teman, biar make sure kalau ini bersih ya teman-teman. Rasanya kalau misalkan food prep kayak gini itu memang capek banget, tapi nanti ketika kita memasak, apalagi aku sebagai ibu yang working mom juga, itu sangat memudahkan teman-teman. Kalau misalkan ini belum dibersihkan, nggak kebayang banget nanti kalau mau masak harus bersihin dulu, dan itu memakan waktu yang lama. Sedangkan ketika aku pulang kerja itu aku langsung masak, kemudian aku langsung nyuapin anak-anak aku dan lanjut untuk main sama mereka. Jadi sangat amat menghemat waktu teman-teman. Ini itu belanja mingguan hanya untuk sampai dengan hari Jumat ya teman-teman. Karena kalau misalkan Sabtu dan Minggu itu dia fleksibel. Kadang aku tuh pergi, kadang makan di luar, kadang beli makan, kadang juga bisa jadi masak kalau misalkan masih ada sisa makanan di dapur. Jadi hitungannya ini sampai Jumat aja ya teman-teman, 100.000-nya. Insya Allah cukup. Nanti di akhir video aku kasih menu yang mau aku masak dalam 1 minggu ke depan itu ya teman-teman. Bagi teman-teman atau bagi ibu-ibu yang kayak aku kerja juga, kalian bisa
ambil tips dari aku ini ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu jajan makanan dari luar untuk makan pulang kerja teman-teman. Untuk makan paginya biasanya aku sarapan simple aja kok teman-teman. Dan untuk makan siang itu sudah dapat dari kantor, jadi aku tidak beli di luar teman-teman. Ini dia tipsnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menyimpan daun bawang, itu teman-teman siapkan food container dan di bawahnya ditaruh tisu ya teman-teman, supaya awet. Dan ini sudah aku buktikan teman-teman. Kalau misalkan mau awet lagi sampai dengan 3 minggu, teman-teman taruh aja daun bawang ini di freezer. Tapi tenang aja, dia nggak beku kok teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau pakai, tinggal diambil aja, itu bisa kok, nggak yang beku kayak es batu teman-teman. Ini dia daun bawang aku. Kemudian ini sayur asemnya itu sengaja nggak aku bersihin teman-teman, karena ini mau langsung aku masak nanti. Jadi nanti langsung aku bersihin aja. Kalau untuk sayur-sayuran kayak gini aku nggak langsung dipotong-potong teman-teman, nanti aja kalau misalkan mau dimasak. Ini dia hasil belanjaan aku untuk belanjaan mingguan hemat 100.000, cukup untuk 1 minggu ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau masak ayam goreng untuk stok bahan makanan aku di kulkas selama 1 minggu, dan insya Allah cukup ya teman-teman. Ini itu bumbunya bumbu ayam goreng biasa, ada bawang merah, ada kunyit, kemudian ditambahkan juga daun jeruk teman-teman. Ini pokoknya ditumis sampai dengan dia matang teman-teman, harus matang ya, supaya nanti bumbunya itu enak dan gak bau langu teman-teman. Semua jenis makanan itu akan terasa jauh lebih enak ketika bumbunya itu matang. Dan fun fact, kalau misalkan kita masak dengan bumbu yang matang, itu makanan itu akan jauh lebih awet dan tahan teman-teman. Lanjut, masukin air, tunggu sampai dengan mendidih. Kemudian aku nggak bisa nih kompor nganggur yang sebelahnya, aku lanjut lagi nyalain kompor dan aku mau masak rendangnya teman-teman. Untuk yang tadi santannya itu aku nggak beli di pasar karena masih ada di rumah, jadi tidak masuk budget yang 100.000 ya teman-teman. Aku itu senang banget masak pakai 2 kompor supaya selain hemat waktu juga biar cepet teman-teman, karena sebagai mama-mama yang anak 3 kayak aku gini itu waktu sangat berharga, karena kalau misalkan kita telat dikit itu udah bergeser lagi kegiatan yang lain teman-teman. Teman-teman juga sama kan kayak aku kayak gini. Kalau misalkan nanti si bumbu ayamnya ini udah mendidih airnya, teman-teman boleh masukin ayamnya. Harus mendidih dulu teman-teman supaya nanti ayamnya empuk dan gak alot. Sama dengan kalau kita mau masak rendang daging ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman masukin dagingnya itu di dalam kondisi yang airnya belum mendidih. Nanti dagingnya itu dia gak lembek. Terhitungnya nanti jadinya alot teman-teman. Dan itu sudah aku buktiin ya, jadi kalian coba masak di rumah, masukin makanannya itu sampai dengan airnya mendidih teman-teman. Ini untuk yang 1 ekor tadi itu aku bagi 2, enggak, aku bagi 2 sih teman-teman. Untuk yang ayam gorengnya lebih banyak karena yang rendangnya itu kan aku dicampur ati ayam, jadi lebih banyak rendangnya. Ini dia tumis bumbu rendangnya, langsung masukin si santannya teman-teman. Ini santannya aku nggak pakai santan instan karena aku nggak begitu suka pakai santan instan teman-teman. Aku biasanya pakai santan dari kelapa asli yang beli di tukang kelapa teman-teman. Ini belinya murah kok teman-teman, cuman 5.000 aja dapat sekantong plastik seperempat kilo gitu teman-teman. Kalau udah mendidih bumbunya, boleh lanjut teman-teman masukin si santannya. Ini santan kentalnya ya teman-teman. Biasanya kalau beli di tukang santan yang udah diperes itu dapat santan kentalnya dan sama santan cairnya. Itu teman-teman masukin aja semuanya ke dalam tumisan si bumbu rendangnya ya teman-teman. Aku seneng banget masak rendang untuk stok makanan mingguan aku di kulkas, karena selain dia enak udah ada bumbunya, jadi nggak perlu tambahan lain lagi. Dia juga awet teman-teman, jadi bisa mempersingkat waktu aku di kala kegiatan yang banyak ini. Ini santan encernya aku masukin juga. Ini nggak perlu banyak air karena memang kan ini ayam, jadi lebih mudah matangnya daripada daging teman-teman. Ini sudah mendidih teman-teman, siap untuk ayamnya dimasukin.
Dan aku juga suka banget masak rendang itu dicampur ati teman-teman, ati ayam. Aku juga suka masak rendang daging, tapi kali ini aku lagi mau masak rendang ayam. Kemudian ditunggu aja sampai si masakan-masakan ini matang. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat, apalagi bagi para working mom tapi juga masih full jadi ibu rumah tangga kayak aku. Semoga video ini dapat membantu kalian dan dapat menginspirasi kalian dan semangat working mom juga bisa menjadi ibu rumah tangga. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.